Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 19 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai Santo Yohanes Eudes, pelindung dari para misionaris. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yohanes Eudes lahir di Normandy, Prancis tahun 1601 sebagai putra sulung seorang petani. Yohanes dari kecil istilahnya udah ngefans gitu ya sama Yesus. Sampai-sampai dia ini berusaha meniru teladan Yesus dan mempraktekannya ke keluarga, teman-teman, dan tetangganya. Pas Yohanes berusia 9 tahun, ada seorang anak laki-laki nampar dia. Ya mungkin namanya anak-anak, main, terus berantem ya, tapi berantemnya ini agak kelewatan gitu. Yohanes dalam hati tuh marah banget. Karena kalau daerah tubuh lain masih bisa ditoleransi ya, tapi kalau di area kepala, terutama muka, ini emang udah agak kelewatan sebenarnya. Tapi dia ingat sabda Yesus dalam Injil. Barang siapa menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dan akhirnya ia mengikuti kata-kata Yesus ini. Ya bukan berarti dia jadi nantangin gitu nih pipi gue, enggak gitu. Tapi dia enggak membalas ketika diperlakukan kasar oleh orang lain. Itu poinnya. Mama papa Yohanes ini pengen anaknya menikah dan berkeluarga lah. Tapi Yohanes punya keinginan buat menjadi seorang imam. Akhirnya setelah orang tuanya diyakinkan, Yohanes masuk Ordo Oratorian. Singkat cerita, Yohanes sudah ditabiskan dan mulai bertugas. Nah, tantangan mulai datang. Ada wabah penyakit menyerang Normandy. Bisa dibilang ini wabah cukup ganas lah, karena kesengsaraan dan kematian di masyarakat cukup hebat. Mungkin mirip-mirip lah kayak COVID-19 sekarang. Gilanya, Pastor Yohanes yang bukan seorang dokter atau perawat ini menawarkan diri jadi relawan untuk menolong dan merawat mereka yang sakit. Bukan cuma merawat raga, tetapi juga sekaligus merawat jiwa mereka. Dan ini ajaibnya, Yohanes tetap bertahan dari wabah ini dan terus berkarya. Di kemudian hari, Yohanes menjadi seorang pengkhotbah yang populer di banyak paroki. Dia juga berperan dalam terbentuknya kongregasi-kongregasi religius, misalnya Kongregasi Suster-Suster dari Maria Bunda Berbelas Kasihan atau SCMM, Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik atau RGS, dan yang ia prakarsai sendiri, Kongregasi Yesus dan Maria atau CCM bagi para imam. Tujuannya satu teman-teman, yaitu melatih para pemuda untuk menjadi imam paroki yang baik. Karena kalau pemimpin parokinya baik, insya Yesus umatnya juga baik, gengs. Nah, pada suatu hari Yohanes jatuh sakit setelah menyampaikan khotbah terbuka di cuaca ekstrim yang sangat dingin. Penyakitnya ini tidak kunjung sembuh dan akhirnya berujung pada wafatnya di tahun 1680. Ia kemudian dinyatakan beato oleh Paus Santo Pius ke-10 pada tahun 1908. Karena devosi yang sangat kuat selama hidupnya, Paus menyebut Yohanes Eudes sebagai rasul devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan kepada hati Maria yang tak bernoda. Santo Yohanes Eudes dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-11 tahun 1925. Dari riwayat Santo Yohanes Eudes ini kita bisa belajar ya gengs mengenai kehendak Tuhan. Yohanes udah pernah melewati wabah penyakit yang mengerikan seperti yang kita alami di pandemi sekarang ini. Tapi dia bisa survive padahal dia terjun langsung di garda terdepan loh. Kok bisa? Kenapa? Karena kehendak Tuhan gengs. Tuhan masih ingin memakai Yohanes untuk karya-karya luar biasa ke depannya. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini, kita nggak perlu takut ya, gengs. Bukan berarti jadi nantang COVID-nya, tapi kita melakukan prokes semampu kita dengan tetap berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan ya, teman-teman. Oke, videonya sampai di sini aja. Kalau teman-teman suka video ini, di-share aja. Mau di-like juga boleh, tapi yang penting di-share supaya teman-teman kita juga pada tahu tentang kisah hidup Santo Santa yang mengagumkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!